Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Losa harap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya sukacita dan semangat untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Bahkan semangat untuk mengikuti sekolah online hari ini. Nah, sebelum melakukan semuanya itu, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan menolong kami dan Tuhan memimpin kami. Sekarang kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan dalam kehidupan kami hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, tema renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu kekuatan memaafkan. Kekuatan untuk memaafkan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernah punya idola yang saat ini adik-adik semuanya idolakan, atau adik-adik punya tuh koko, cici, atau teman-teman yang mengidolakan seseorang, mereka tuh juga ikut-ikutan punya gaya pakaian seperti idola mereka. Atau bahkan gaya berpakaian, potongan rambut, atau sepatu, baju, dan semuanya itu mereka cari yang sama dengan idola mereka. Atau mungkin di antara adik-adik semuanya juga seperti itu ya. Nah, Losa mau kasih tahu nih sama adik-adik semuanya. Mereka semuanya menunjukkan siapa diri mereka, sehingga mereka mencari identitas mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah mengenakan manusia yang baru, kita pun juga harus memiliki identitas yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah yang benar. Kenapa harus berbeda? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar nih, orang-orang yang mempunyai atau yang mengenakan manusia baru, maka ia memiliki kekuatan untuk memaafkan. Kekuatan untuk memaafkan. Apa sih yang menjadi kekuatan untuk memaafkan loh? Kalau dalam hidup ini loh, kalau sehari-hari itu susah sekali loh untuk memaafkan. Apalagi kalau udah tiap hari itu dijahilin, dikata-katain, ya digangguin sampai membuat hati ini jengkel, susah loh untuk mengampuni, susah loh untuk memaafkan. Apalagi kalau sudah lihat mukanya itu loh, aduh pengen banget tuh jitak kepalanya, pengen deh ya pesin tuh ban sepeda dan sebagainya macamnya. Nah, adik-adik, Roso mau kasih tahu kekuatan kita untuk bisa memaafkan atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kekuatannya apa? Kekuatannya adalah kita harus menyadari bahwa Allah itu yang sudah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Ya, jadi kita ini sama-sama orang yang diampuni. Jadi tidak berhak untuk membalas dendam, tidak berhak untuk membenci, tidak berhak untuk mendendam atas apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Adik-adik, kalau adik-adik nih yang pintar matematika nih, saya mau tanya ya, kalau seandainya nih pelanggaran kita, dosa kita bisa dihitung ya. Contohnya nih, ini minimal 3 dalam satu hari dosa yang kita lakukan. Mungkin kita bisa lebih ya, mungkin kita bisa lebih daripada 3, tapi lo ambil contohnya 3 aja. Kalau 3 dalam satu hari, kalau seminggu berapa? 21. Kalau 1 bulan, anggap aja 1 bulan 30 hari, 90 hari. Kalau 1 tahun dikalikan 12, itu berapa ya?
1180. Kalau dikalikan dengan umur kita nih, sekarang ini umur kalian berapa? Coba dihitung pakai kalkulator. Itu 3 ya. Lah kalau seandainya satu hari 10, itu ada berapa banyak dosa-dosa. Kalau dituliskan di satu buku itu bisa lebih. Baru umur kita yang sekarang ini. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan, ketika sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan meminta ampun atas dosa-dosa kita, kesalahan kita, Tuhan mengampuni kita nggak kalau kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan? Tuhan mengampuni kita. Maka ketika kita menerima pengampunan itu daripada Tuhan, tidak ada hak bagi kita untuk membalas apa yang orang lain lakukan, hal-hal yang jahat yang orang lain lakukan terhadap kita. Karena kita adalah sama-sama orang yang berdosa, sama-sama orang yang diampuni oleh Tuhan. Biarlah penghakiman itu menjadi hak Tuhan, bukan hak kita. Kewajiban kita hanya mengasihi semua orang dan juga senantiasa mengampuni, belajar mengampuni. Nah, ketika kita sudah berkata dan berkomitmen bilang, saya sudah mengenakan manusia baru, saya losa, pasti ada kekuatan dalam diri kita untuk mengampuni, untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kalau kita salah pun kita juga harus belajar untuk rendah hati ya, untuk meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Nah, adik-adik, siapkah adik-adik mendapatkan kekuatan untuk memaafkan atau mengampuni hari ini dan juga hari-hari ke depannya? Jika siap, mari kita lakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Kami rindu kami boleh mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu kekuatan itu juga yang boleh datang dari Tuhan untuk kami, sehingga Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kegiatan kami, aktivitas kami, sekolah kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan disenangkan melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.